Oke, jadi di kesempatan kali ini saya mau buat center headlamp ya, yang ditaruh di kepala itu. Idenya itu saya sebelumnya pernah bikin lampu emergency. Ini dari dua buah LED HPL yang di paralel. Kemudian ini di dalamnya itu ada baterai 18650. Oke, coba saya perlihatkan dulu bagian dalamnya ya. Nah, di sini untuk lampunya ini saya memakai modul ini bukan BMS ya, tapi ini modul TP4056 untuk charger baterainya. Ini baterai yang digunakan adalah baterai 18650 copotan laptop. Saya paralel sebanyak 2 buah. Ini di sini juga ada soket untuk chargernya 5 volt pakai adaptor HP biasanya. Di sini ada saklar. Untuk spesifikasi LED-nya ini HPL 1 watt. Saya paralel 2 buah, kemudian ini saya kasih plat ya, ini plat aluminium dari bekas plat nomor. Karena ketika ini dihidupkan, ini akan sangat panas. Jadi ini niatnya supaya panasnya itu bisa tersebar ya. Mungkin bisa lebih cepat dingin karena ini juga berbahan aluminium. Nyalanya cukup terang. Ini lampunya agak berkedip karena baterainya belum saya cas lagi setelah dipakai ya. Oke, lanjut saja. Saya akan buat lagi seperti ini. Hanya yang jadi pembeda adalah kalau ini kan HPL-nya tidak pakai lensa ya, jadi dia nyalanya menyebar ke seluruh ruangan, ke seluruh areanya. Nah, sedangkan untuk yang headlamp ini sudah saya buat sama kurang lebihnya, pakai plat aluminium bekas plat nomor, kemudian ini LED HPL-nya. Nah, di sini bedanya saya tambahkan lensa. Ini lensa 60 derajat keduanya, namun untuk yang ini saya modifikasi. Nah, jadi jika dengan penambahan ini dari paralon 3/4 inci ya, ini hasil outputnya akan lebih fokus. Kalau yang ini hasil outputnya akan menyebar. Oke, mungkin saya akan tunjukkan dulu. Untuk panjang ininya kurang lebih adalah sekitar 7,5 cm panjang platnya ya, dibuatnya. Yang jika terlihat ini sekitar 7,5 cm, dan untuk lebarnya biasanya saya di 2 cm ya lebarnya. Namun ini saya kemarin salah potong jadi motongnya agak melebar. Tapi tidak apa-apa, mungkin akan lebih baik dari secara pendinginannya. Nah, mungkin untuk perbandingan hasil cahayanya, saya akan tunjukkan juga, saya sudah pernah membuat sebelumnya, sebentar. Nah, sebelumnya saya pernah membuat senter juga, berbahan dasar dari HPL dan lensa seperti ini. Nah, saya akan fokus dulu yang ke sebelah kiri ini. Ini output HPL jika menggunakan lensanya yang ini ya, sama seperti ini kurang lebihnya. Jika dinyalakan maka dia akan melingkar seperti ini. Masih menyebar ya tuh. Hasil cahayanya itu sangat lebar. Tergantung dari tinggi lensanya ya. Ini tinggi lensanya sekitar 8 mm. Dia menghasilkan output yang lebar cahayanya. Sedangkan untuk yang ini lensanya sudah saya modif, tinggi tabung lensanya ini sekitar 2 cm, maka dia akan menghasilkan cahaya langsung fokus seperti ini. Nah, begitupun akan saya terapkan di sini. Jadi lampu yang saya buat ini, lampu headlampnya ini akan punya dua mode yang menyebar dan mode yang fokus. Oke, saya akan rapihkan dulu untuk yang ini. Nanti akan saya kembalikan lagi ke bahan-bahan untuk membuatnya. Oke, untuk bahan-bahan membuatnya di sini ada beberapa bahan ya. Pertama ini ada box X1. Ini sebenarnya berbeda ya dengan yang ini. Kalau yang ini dia lebih lebar, makanya bisa masuk 2 baterai. Ini saya pakai box X1 Plus. Dimensinya sedikit lebih besar dibandingkan X1 biasa. Ini X1 biasa. Karena saya rencananya untuk yang ini hanya menggunakan satu baterai 18650. Nah, seperti ini. Kemudian beserta dengan TP4056 untuk modul chargernya. Kemudian di sini saya juga pakai saklar yang ada 2 mode ya. Ini berarti 3 mode. Ini mati, lampu 1, lampu kedua. Kemudian di sini juga saya siapkan untuk soket jack DC-nya untuk chargernya. Nah, karena saya sedikit males untuk mencolok port USB ini, jadi saya biasanya sambungkan seperti ini dari
soket DC ini saya hubungkan ke pin negatif dan positif di TP4056-nya langsung. Jadi lebih fleksibel menurut saya. Kemudian selanjutnya yang jelas ada lampu yang tadi ya. Kurang lebih strukturnya akan berbentuk seperti ini, hanya saja di sininya ada lensa. Selanjutnya untuk agar dapat dipasang di kepala, maka saya juga membutuhkan ini adalah head strap untuk action cam sebenarnya. Ini yang di kepala. Nah, kurang lebih strukturnya itu adalah, kemudian juga ini ada semacam ini ya. Saya kurang tahu ini namanya apa, mungkin nanti akan saya lampirkan nama barangnya. Ini seperti adapter juga. Jadi prinsipnya itu strukturnya kurang lebih akan seperti ini ketika dipasang. Ini tadi dipakai. Akan saya ganti dengan mur untuk mengganjalnya. Nah, sebut saya seperti ini dulu. Kemudian anggap ini lampunya sudah jadi, akan saya lubangi bautnya masuk ke sini, kemudian dikunci pakai mur ini. Nah, jadi ini akan berbentuk seperti action cam ya, tapi ini center. Kurang lebihnya idenya seperti itu. Mungkin secara penjelasannya seperti itu. Nah, lanjut saja ke proses pembuatannya ya, untuk melihat juga hasil akhirnya bagaimana. Baik, untuk tambahan, saya lupa. LED HPL 1 watt dengan input baterai 18650 ini biasanya saya anggap di 3,7 ya tegangan kerjanya. Harus dipasangi resistor. Biasanya saya menggunakan resistor yang dengan ukuran 1,2 ohm ya. Oke, lanjut saya akan rakit dulu. Itupun ini juga boxnya harus dicoak ya untuk pemasangan saklarnya, kemudian untuk lubang charger dan lubang ininya ya, tadi lubang ke head strapnya. Oke ya, update situasi. Ini saya baru selesai melubangi. Ini lubangnya ada yang salah sedikit. Terus ini lubang buat saklar, ini lubang buat soket charger. Kemudian ini lubang untuk adapter. Ini ya mountingnya. Oke, saya review dulu. Ini untuk lubangnya sekitar seukuran saklar ya. Untuk panjangnya ini sekitar 1,7 cm untuk panjangnya. Kemudian untuk lebarnya adalah 1,1 atau 1,2 untuk saklar ini. Kemudian untuk soket chargernya ini diameter lubangnya 7 mili. Dan untuk yang mountingnya ini lubangnya 6 mili ya. Kemudian untuk ini adalah lubang kabelnya. Lubang kabel untuk lampu ini 3 mili juga cukup lubangnya ya. Oke, akan saya coba rakit dulu untuk melihat bayangannya ya. Nah, untuk lampunya akan seperti ini nanti bentuknya. Ini saya lem pakai power glue nanti. Kemudian ini untuk soket chargernya dulu. Ini untuk soket charger. Kemudian untuk saklar. Dan ini untuk adapter kedudukan head strapnya ya. Ini harus diperhatikan kalau ini drat 6 mili ya, atau sama kayak baut 10, cuman ini dratnya itu pitch-nya itu 1/4. Jadi tidak bisa pakai mur 10 yang biasa, itu biasanya pitch-nya itu 1,1 atau 1,25 gitu. Untuk ini mah dratnya 1/4. Oke, seperti ini untuk bayangan singkatnya. Saya tinggal merakit jalur kabelnya ya. Oke, mungkin akan saya tunjukkan saja. Saya tidak akan menunjukkan penyolderannya, namun akan saya berikan saja skema saya merangkainya ya, skema rangkaiannya. Oke, mohon maaf untuk video perakitannya tidak banyak saya rekam karena keterbatasan memori juga. Ini adalah hasil rangkaiannya. Sederhana saja.
ini ground lampu langsung dihubungkan ke output TP4056, sedangkan untuk positif lampunya ini saya pisahkan ya. Yang sebelah kanan masuk ke kaki pin saklar pertama dan yang lampu satu lagi ke pin saklar yang satunya lagi. Jadi lampu ini nyalanya masing-masing. Ketika misalkan saya ke kiri kan, biar yang kanan yang nyala. Ini yang fokus. Sedangkan jika saya sakarnya ke kanan maka akan yang lebar ya. Cahayanya melebar. Lebih seperti itu. Ini adalah bentuk rangkaiannya. Ini adalah resistor 1,2 ohm. Oke, saya merakit ini sesuai dengan skemanya yang saya buat. Mungkin untuk selanjutnya akan saya coba dulu untuk pengecasan ya. Pengecasannya saya tidak lewat sini, tapi saya pasangkan soket, sambung soket 5,5 kali 2,1. Oke, akan saya coba tes dulu. Untuk pengecasannya, di sini bisa pakai batok HP ya, batok charger HP yang 5 volt. Perhatikan harus 5 volt, minimal 1 ampere atau paling tinggi 2,1 lah ya, 2,1 ampere. Sedangkan untuk kabelnya, ini ada kabel USB dan ini adalah kabel jack 5,5 kali 2,1 ya, yaitu yang masuk ke sini. Nah, jadi pengecasannya akan seperti ini. Oke, akan saya coba dulu. Nah, dia mengecas ya. Nanti ketika sudah penuh dia akan berwarna biru. Nah, mungkin untuk minusnya ketika ini kan nanti saya tutup. Jadi tidak terlihat apakah sudah penuh atau belumnya. Jadi mungkin ya untuk pengecasannya saya pakai durasi saja lah ketika baterainya sudah mulai lemah. Saya cas sekitar 3 jam atau seharian pun tidak masalah karena ketika sudah penuh maka si TP405 ini akan meng-cut off tegangan chargernya sehingga kecil kemungkinan atau bahkan tidak akan terjadi overcharge. Jadi ini aman untuk baterai, modul ini sangat bagus. Oke, mungkin lanjut juga saya akan mau pasangkan ininya dulu ya, tadi saya lepas. Ini belum saya rem ya, ini bisa direm saja pakai power glue. Yang penting tidak goyang-goyang ya, ini kan masih goyang-goyang. Oke, baik, ini sudah direm, ini sudah diam ya. Nah, ini lanjut pasang ke head strapnya. Nah, dengan dipasang ke head strap ini kita bisa atur naik turunnya saja ya. Naik turunnya juga bisa diatur. Karena kan lampunya lebih baik lurus mengikuti kepala kita bergerak kemana ya. Nah ini kalau dilonggarin kan ini bisa naik turun ya. Tuh. Oke, akan saya tes di tempat yang gelap. Oke, untuk pengetesannya ya, ini pengetesan lampu yang nyorot dulu. Nah, ini cukup terang ya tuh. Jika saya sambil berjalan juga bisa diatur-atur tuh. Ini ada kucing saya. Sedang manja kucingnya. Kemudian ini untuk yang sorotnya fokus. Nah, ini bisa untuk cocok ya kalau misalkan lagi di luar. Kita lagi hiking di tempat yang gelap atau sedang mengerjakan sesuatu ya. Butuh cahaya yang lebih fokus, ini bisa.
Oke, baik. Mungkin cukup sekian videonya. Semoga dapat menjadi manfaat. Terima kasih telah menonton.